It's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn, as he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy, 'cause as he promised he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as he promised he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything. We should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn, as he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy, 'cause as he promised he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as he promised he will always be there. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala memberkati kita yang syarat rezekinya dimudahkan, tidak yang banyak utang, mudah-mudahan diluaskan rezekinya bisa bayar utangnya. Allahumma amin. Yang sakit sembuhkan, sehatkan ya. 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 Ya, ulangi ya sekalian. Perhatikan. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Gitu ya. Enggak usah ngomong, baca Quran tenang, sabar ya. Sambil memproses pernapasan kita. Gitu ya, baca Quran tidak boleh terlalu terpokok-pokok ya saja ya. Jadi biasanya kayak gitu ya, cepat-cepat selesai gitu ya. Udah? Nah, kalau udah kita artikannya. Jadi yang akhir ayat yang kemarin yang 97 tersebut ya, wallahu ghaniyun 'ala ma ta'malun ya, akhirnya gitu ayat yang kemarin. Allah Ta'ala itu maha kaya apa yang kamu perbuat. Artinya Allah Ta'ala itu tidak memerlukan ibadah kita ya. Allah Ta'ala itu tidak memerlukan ibadah kita ya, amaliyah kita ya, terus puasa kita, melainkan kita sendiri yang memerlukannya, bukan Allah. Karena Allah Ta'ala ghaniyun, sekalipun penduduk dunia ini tidak beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala juga tidak untung. Sekalipun ibadah penduduk dunia ini kafir semuanya, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala juga tidak rugi.
Ibadah itu untuk diri kita masing-masing, menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Ya, kita berbuat baik, jahatnya akan kembali pada diri kita sendiri. Yang istilah orang luar itu dikatakan karma. Ada orang yang mempercayai karma baik, karma buruk. Istilah bahasa Al-Qur'annya itu in ahsantum ahsantum wa in asatum fa'alaiha. Apabila kamu berbuat baik, pasti kamu akan menuai kebaikan itu. Dan apabila kamu berbuat jahat, pasti kamu akan menuai perbuatan jahat itu. Entah sebentar, entah cepat maupun lambatnya, pasti kamu akan menuai apa yang kamu perbuat, baik maupun jahat, baik dari dirimu sendiri maupun dari orang, baik maupun dari orang yang terdekat maupun orang yang jauh. Kamu berbuat baik kepada orang yang dekat, tapi kamu tidak dibaiki. Ya, boleh jauh, kamu begitu merantau di jauh-jauh, ada orang yang dekat, ada orang yang baik kepada kamu. Itu hasil daripada perbuatan kamu pada waktu membaiki orang yang dekat. Jadi jangan seakan-akan kita itu berbuat baik, oh orang itu jahat, kita tidak boleh baik. Tidak, baiki saja. Suatu saat kalau kamu tidak dibaiki orang setempat, mungkin anak cucu kamu akan menuainya. Lihat yang baik. Ya, jadi kalau kita itu cinta para ulama, insya Allah anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang soleh. Intinya di sini. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak perlu dengan ibadah kita. Ya. Terus katakan, kul ya ahlal kitab. Kul, katakan ya Muhammad. Katakan Muhammad kepada mereka. Mereka siapa? Yang selalu mengingkari semacam kayak gitu. Ahlal kitab, ahlinya orang-orang kitab. Ini dikhususkan apa? Dikhususkan oleh rahib-rahib Yahudi atau rahib-rahib Nasrani. Karena beliau-beliau tersebut yang tahu tentang persis daripada sifat-sifat Nabi Muhammad, tentang mukjizatnya turunnya Al-Quran. Beliau-beliau tersebut tuh tahu persis tentang apa? Tentang perilaku, peraingannya atau sifat-sifatnya atau akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Benar-benar tahu. Nah, dari kecil mereka sudah memantau, sudah tahu sendiri. Orang-orang pendeta-pendeta mereka. Makanya dikatakan kepada pendeta-pendeta itu karena mereka yang memiliki kitab Taurat, Zabur, Injil yang merubah-rubah begitu. Akhirnya dikhususkan, makanya di sini adalah ta'rif, adalah dia mengkhususkannya kepada pendeta-pendeta mereka. Karena pendeta-pendeta mereka itu tahu persis tentang keadaan Rasulullah SAW. Ya, lima takfur. Ini suatu pertanyaan. Lima takfur, kenapa kamu mengkufurinya? Padahal kamu dulunya menginginkan ada seorang pemimpin di antara kamu setelah para nabinya sudah meninggal, para Nabi Musa, Nabi Isa. Setelah peninggalannya Nabi Isa, kamu menginginkan seorang nabi atau Mesias kembali untuk menyelamatkan juru selamat kepada kamu semuanya. Begitu diturunkan, begitu diutus juru selamat, kenapa kamu itu mengingkarinya? Ternyata juru selamatnya bukan dari golonganmu. Kenapa kamu mengingkarinya? Padahal dulunya kamu itu menginginkan untuk supaya adanya suatu Mesias atau penjuru selamat kembali tersebut. Setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, setelah ada Mesias atau seorang nabi kembali yang diutus yaitu dari bangsa Arab, kenapa kamu mengkufurnya? Padahal kamu tahu persis kelakuannya, tahu persis tentang turunnya ayat, tahu persis tentang mukjizatnya. Tapi kenapa mengingkarnya? Padahal kamu itu memegang kitab semuanya. Kitab Zabur kau pegang, kitab Taurat kau pegang, kitab Injil kau pegang. Tapi kenapa padahal di dalam kitab-kitab itu mengungkapkan sifat-sifatnya beliau tersebut? Kenapa kamu itu membohonginya kepada umatmu sendiri, kepada jamaatmu sendiri? Lima takfur. Diayatilah dengan tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tandanya Allah Taala itu yang tertera, yang terdapat dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibohongi kepada mereka. Dirubah, asalkan sekiranya ada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirubah, yang tadinya baik jadi buruk, yang tadinya begini dibelanjakan begini.
dirubah dengan bahasa mereka masing-masing. Dengan bahasa mereka masing-masing. Asalkan Injil dari Arab turun ke Amerika bahasanya berbeda. Turun ke Indonesia bahasanya Indonesia. Tapi kalau Arab, karena ini tulisan Al-Quran tersebut dari Amerika, Arab, Italia, Brunei dan lain sebagainya sampai ke Indonesia, tetap bahasanya bahasa Arab. Terjemahannya saja bermasing-masing macam-macam. Terjemahannya bahasa Inggris, terjemahannya bahasa Italia, terjemahannya bahasa Jerman, terjemahannya bahasa Inggris, terjemahannya bahasa Melayu, tapi Arabnya masih tetap. Ini keutamaan Al-Quran. Tidak akan bisa merubah daripada kalimat tersebut. Asal ada kalimat yang buruk, yang kurang, pasti orang-orang yang hafal Al-Quran itu tahu. Oh itu kurang pak hurufnya. Ini dan lain sebagainya. Ini kita nggak bisa mulainya, tidak bisa mulai. Misalnya tadi itu yang aku contohkan tadi, misalnya dia hapus ini, misalnya. Nah terus disensor, ya kita menulis kayak gini. Itu ada yang kurang pak, ada satu huruf. Ada saya tadi sudah beritahu, masih ada kurang kan? Kali diseret-seret benar-benar dia. Oh, ternyata masih ada pak. Halal kita. Padahal kita itu tidak sadar. Yang mana yang kurang? Ya tidak. Yang mana kurang? Tapi setelah itu kita sadar bahwa ada kekurangannya. Satu huruf saja. Ya tidak. Kalau kita itu menselewengkannya ini ketahuan. Nah, kenapa tidak sama? Nah, itu masih ada berontak. Tapi kalau mereka, jadi di sini. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah dan Allah Ta'ala itu syahidun, menyaksikan ala ma ta'malun, atas apa yang kamu perbuat. Allah Ta'ala itu menyaksikannya apa yang kamu ingkari, apa kamu yang kamu kufuri, apa yang kamu perbuat. Baik buruknya, ingkar dan tidaknya, Allah Ta'ala tahu kau beriman tidak berimannya. Kau mengkhianati sendiri, kau mengkhianati jadimu, atau kau juga membela Nabi, itu Allah Ta'ala tahu kok. Kita beriman. Nah, ini di situ kita berbuat baik, apa? Jadi kalau kita itu seolah-olah kalau kita terapkan di sini, kita berbuat apa itu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Ya, disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita itu kalau berbuat kebaikan itu jangan ya. Kita berbuat baik itu karena disaksikan oleh Allah Ta'ala. Ikhlas Allah Ta'ala itu Allah. Inna Allah la yang guru ala suarikum, walakin yang guru fi qulubikum wa di a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memandang jasadmu, tidak memandang kedudukanmu, tidak memandang apa istilahnya bentuk tubuhnya yang indah dan lain sebagainya. Tapi Allah Ta'ala itu memandang perbuatanmu dan memandang isi hatimu. Itu yang dipandang oleh Allah sendiri. Pertama itu hati, terus perbuatan. Kalau kamu mau berbuat baik di masjid, jangan ngomong-ngomong sama orang. Percuma kalau kita tengah nyambung sambil dunia ini dan lain sebagainya, percuma saja. Karena Allah Ta'ala menyaksikannya, disaksikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kamu ikhlas dan ikhlas itu Allah Ta'ala sudah tahu kamu berbuat di sini tidak ikhlas. Karena kamu ngomong-ngomong dengan orang, kamu mau berbuat baik, Allah Ta'ala menyaksikan. Allah Ta'ala tahu kamu mau berapa diomong-omongkan. Oh makanya begitu omong ditenung-tenung, begitu omong kan 50.000 orang kaya. Lalu omong-omong kok orang mau tahu semuanya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi Allah Ta'ala itu tahu apa yang kita berbuat, apa yang kita berbuat disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu berhati-hati dalam berbuat kita, dalam beramalnya kita, supaya kita itu menerapkan dalam keikhlasan kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amal baik kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Biillahi dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, membimbing kita dalam kebenaran. Allahumma amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan katsiran dan syakirin. Hamdan ainan dan yakinnya wa syakir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ya rabbana rabbana wa walidina wa syana alaiqina wa imanina jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna lillahi wa salama wa inna ilaihi istiqamah wa inna mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah yassir lana fi umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Wala milati Ibrahim alaihissalam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata man afia wa qina adzaban nar ya Allah. Allahumma salimna min al-fitnati dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qana min al-bala wal waba wal qalb wal fasha wal munkar. Jadidan min anazina wa rahmatika ya Allah. Allahumma qina min al-bala wal waba wal qalb wal fasha wal munkar. Jadidan min anazina wa rahmatika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wa ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair. Wala tajalna wa iyyakum min ahli syarri wal khair. Wa bisalana fi masalah wa dzurriyyatina rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawatan qabla wa maghfiratan ba'da wa rahmatan indal maut. Allahumma hamilna alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan lana wa ta'ala isabat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Alhamdulillah wa nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tulis subhanallah wa bihamdihi subhanallah